Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara. Selamat datang lagi kita ada di Prayer Request Live, dan sejak bulan Juli Prayer Request Live ada di satu bulan itu 2 kali ya Bapak Ibu. Tapi kalau Anda bisa masukkan permohonan doa setiap hari ke IG GMS Prayer atau ke IG GMS Barat ya. Jadi doa-doa yang Anda masukkan itu selalu akan didoakan oleh tim-tim doa. Jadi anytime Anda ingin punya pergumulan, masukkan aja di GMS Prayer atau di GMS Surabaya Barat. Ya, sore ini kita mau mulai. Kita percaya bahwa 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Dan waktu Tuhan hadir, Dia akan lakukan sesuatu buat kita. Siapkan hati kita, yuk sama-sama kita masuk hadirat Tuhan. Kita mau datang, kita mau honor hadirat Tuhan. Kita mau hargai, hormati hadirat Tuhan. Dia ada di tengah-tengah kita sore ini. Terima kasih Tuhan, kami mau masuk hadirat-Mu. Siapkan hati kami untuk sore ini mengalami banyak tuntunan, banyak terobosan-terobosan baru. Kami rindu Tuhan, Engkau mempercepat pemulihan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you. Yesus, sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau Rajaku, Kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang kelam, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku. Di setiap langkahku, ku memuji-Mu. Mari naikkan pujian ini, katakan: Yesus, sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau Rajaku, Kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang kelam, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku. Di setiap langkahku, ku memuji-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku. Di setiap langkahku, ku memuji-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah Anugerah-Mu besar bagiku.
katakan, Yesus kau sahabatku. Yesus sahabatku, kaulah perlindunganku. Yesus kau rajaku, kota benteng hidupku. Sekali pun ku berjalan di dalam lembah yang kelam, ku tidak takut, sebab kau besertaku. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku bersyukur padamu, angkat tangan kita, naikkan syukur kepada Dia. sebab kasih setiamu di dalam kami mau menaikkan hidupku. syukur kepadamu ya Tuhan. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Sekali lagi, ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu Amin Tuhan. di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku memujimu Yesus, ku memujimu. Ku memujimu. Sebab kau layak ya Tuhan. Sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Amin. Sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak, ku agungkan Yesus. Katakan Raja Di atas segala raja. Mari angkat tangan kita. Sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak terima pujian.
layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Beberapa di antara kita yang sore ini mulai merasa kita gak kuat, mulai putus asa akan kehidupan ini. Situasi yang gak jelas, gak menentu. Tapi saya mau katakan sore ini, di dalam Tuhan selalu ada pengharapan baru. Amin. Jangan takut, bangkit dari keputusasaan. Kalau ada yang terpuruk sore ini, kami berkata, bangkitlah di dalam nama Yesus. Amin. Karena ada Tuhan, ada Yesus penolong kita yang gak pernah meninggalkan. Ada Roh Kudus akan terus menuntun kita, membawa kita kepada tempat tanah perjanjian yang Dia sudah siapkan bagi kita. Teguhkan, kuatkan hati setiap kita. Sekali lagi, saya mau katakan, kuatkan, teguhkan hati kita. Amin. Di dalam nama Yesus. Kami minta lawatan-Mu buat setiap orang yang hari ini hatinya terbuka. Bahkan setiap tangan yang sudah terkulai, kami berkata, kuatkan tangan yang sedang lemah, kuatkan hati yang lemah, kuatkan kaki yang lemah ya Tuhan. Kau berjanji ya Tuhan, setiap tempat di mana kami ada, hadirat-Mu itu datang dengan kuat, mengangkat setiap kelemahan kami, mengangkat setiap keputusasaan kami. Bahkan sore ini kami berkata ya Tuhan, orang-orang yang berduka dihiburkan ya Tuhan. Orang yang sedang berkabung hari ini dibukakan kain kabungnya ya Tuhan. Bahkan Kau akan membuat kami, mengisi hidup kami dengan tari-tarian. Sukacita-Mu ada buat kami sore ini. Dalam nama Yesus. Kami minta bulu yang terkulai gak akan dipatahkan, sumbu yang pudar gak akan dipadamkan ya Tuhan. Karena Tuhanlah penolong kami sore ini. Kami hadirkan hadirat-Mu di setiap tempat. Di dalam nama Yesus, lawat Tuhan. Roh Kudus lawat setiap kami. Lawat setiap kami. Mengalirlah hadirat-Mu ya Tuhan. Menjamah hati yang takut, mengembalikan setiap hati yang jauh dari Engkau sore ini ya Tuhan. Mengembalikan hati yang sedang patah semangat. Kami minta hadirat-Mu memulihkan kami. Haleluya, haleluya. Kami lepaskan shalom-Mu Tuhan. Kami lepaskan damai sejahtera-Mu. Kami lepaskan sukacita-Mu Bapa. Mengalir, sungai kehidupan mengalir. Air Roh Kudus mengalir ke setiap tempat. Mengalirlah Roh Kudus. Mengalir Roh Kudus. Konaramaya syakanaramo. Hiburkan kami, kuatkan kami. Bangkitkan umat-Mu ya Tuhan. Bangkitkan umat-Mu ya Tuhan. Kinaramaya syakanaramo. Sembuhkan umat-Mu. Pulihkan umat-Mu ya Tuhan. Bangkitkan umat-Mu dari segala kelemahan, dari segala sakit penyakit, dari segala keputusasaan. Bangkit kami berkata, bangkit kami berkata di dalam nama Yesus. Bangkitkan, bangkitkan, bangkitkan jiwa kami, bangkitkan manusia roh kami. Bangkitkan ya Tuhan setiap apa yang hari ini sedang terpuruk. Bangkitkan ya Tuhan ekonomi kami. Bangkitkan setiap seluruh kehidupan kami hari ini sedang mengalami kemunduran. Kami berkata, bangkit dalam nama Yesus. Bangkit dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami angkat semua permohonan doa yang hari sore ini masuk. Seberapa banyak kami minta enggak satu orang pun yang ditinggalkan sore ini ya Tuhan. Kau Allah yang sama, enggak ada penyakit terlalu besar atau terlalu kecil. Sama di hadapan-Mu dengan mudah. Kalau kami tak percaya, maka kami percaya mujizat akan terjadi sore ini. Di dalam nama Yesus, kami angkat setiap permohonan doa yang sudah masuk ya Tuhan. Kami angkat Tuhan, kami berkata, Tuhan belas kasihan-Mu, kemurahan-Mu. Mari kita berbahasa royo, angkat setiap permohonan doa umat Tuhan. Apapun yang mereka sedang gumulkan sore ini, konamaya syakanamaya. Tuhan sengsara mereka Kau tampung dalam kirbat-Mu ya Tuhan. Air mata mereka Kau tampung dalam kirbat-Mu. Konaramaya syakanaramo. Dinaranaramaya syakana. Satu persatu ya Tuhan Kau tolong. Satu persatu Engkau lawat ya Bapa. Roh Kudus jamah. Roh Kudus lawat setiap kami. Konaramaya syakanaramo.
Ramaya Syakana Rama. Inaramaya Syakana Ramaya Syakana Rama. Angkat Tuhan satu persatu nama berharga di hadapan-Mu. Kau memperhitungkan hidup kami ya Tuhan. Kau memperhitungkan setiap hal yang sedang kami doakan hari ini. Tuhan, di dalam nama Yesus, apapun pergumulan kami percaya Engkau Tuhan suka menolong kami, suka memberkati kami. Karena itulah karakter-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus, terima kasih ya Tuhan. Konaramaya Syakana Ramaya. Kami percaya sore ini yang buta akan dicelikkan Tuhan. Amin. Yang lumpuh berjalan Tuhan. Yes. Yang lemah akan dikuatkan Tuhan. Ada kuasa surgawi yang akan turun di tengah-tengah Amin. kami sore ini. Ini bukan sekedar acara atau program, tapi sungguh kehadiran-Mu itu menyatakan suatu hal. Yang tidak ada itu menjadi ada. Yang lama Engkau akan memperbarui menjadi baru ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami percaya ada mujizat yang akan Tuhan nyatakan sore hari ini. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Amin. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir, mari angkat tangan kita, kuasa dari tempat maha tinggi, Hadirlah. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Thank you Jesus. Tuhan terima kasih buat hadirat-Mu. Kami Amin. merasakan dekat dengan-Mu ya Tuhan. Kami rasakan kuat kuasa Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Ketika Engkau hadir ya Tuhan, kerajaan-Mu bukan bicara tentang makan minum, tapi tentang kuasa. Iya. Ada kuasa yang dilepaskan di tempat-tempat di mana kami ada ya Tuhan. Amin. Mengusir setiap kekuatan kuasa si jahat bahkan hari ini. Kami berkati ya Tuhan setiap rumah orang-orang percaya yang hari ini sedang berseru-seru kepadamu. Amin. Kami berkata biar kuasa Tuhan turun, kerajaan Allah datang, kehendak Tuhan jadi atas setiap rumah-rumah yang ada. Dalam nama Yesus. Biar ada pemulihan terjadi, ada kesembuhan terjadi, ada kelepasan terjadi di setiap rumah-rumah orang percaya. Dan bukan cuma itu, kami minta biar hadirat-Mu yang sama itu turun buat kota dan bangsa kami. Dan mengerjakan pemulihan lebih cepat, mengerjakan Tuhan kesembuhan lebih cepat. Di dalam nama Yesus kami minta Tuhan hari ini, kami cuma mendedikasikan hidup kami jadi altar kudus-Mu ya Tuhan. Di setiap rumah biar ada mesbah-mesbah doa yang terus dinaikkan. Ada pujian penyembahan doa-doa orang benar yang dinaikkan. Dan itu menyukakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur sore ini. Kami berdoa bagi setiap orang yang menaikkan doa permohonan. Kami mau dengar singkat sharing firman Tuhan. Biar Engkau membuka hati kami ya Tuhan. Firman sederhana tapi itu membuka hati kami. Supaya kami benar-benar hidup di akhir zaman ini dengan sangat bijaksana ya Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa
dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita mau dengarkan sebentar ya firman Tuhan. Sharing singkat Yesaya 30 20 21. Yesaya 30 ayat 21 cuma 2 ayat ya. Saya bacakan, dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembuhkan diri lagi, tapi tetap matamu akan melihat dia, dan telingamu akan mendengar perkataan itu dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Ayat 20, dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, tanpa sadar di 4 bulan ini seakan-akan ya Tuhan itu mengizinkan kita mengalami keterbatasan. Kalau ini bicara roti dan air serba sedikit, bisa ini tentang jasmani. Ya, banyak orang mungkin hari ini sedang mengalami keterbatasan. Mungkin kita masih gak seperti biasanya, kita mengalami makan dan minum serba terbatas, apa adanya, ya, apa adanya. Juga ruang kerja kita, keterbatasan di dalam gerak-gerik kita. Kita gak bisa lagi seperti dulu. Ya, new normal yang hari ini sedang terjadi di kota dan di bangsa di setiap tempat itu menjadikan setiap kita itu punya batasan. Kita jarang bisa kumpul dengan teman-teman, mungkin aktivitas kantor pun ada batasannya dan segala sesuatu rasanya dibatasi. Nah, saya mau katakan firman ini ngomong, sekalipun dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, segala sesuatu yang terbatas di dunia ini, tapi dikatakan, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Tapi matamu akan terus melihat. Pengajar kita siapa sih? Roh Kudus. Hari-hari ini tidak sembunyikan diri lagi. Tapi kita mengalami ya, saya nggak tahu sih di dalam kami merasakan bagaimana Roh Kudus itu bekerja, hadir begitu kuat. Di hari-hari di mana kami mulai bisa mulai online di dalam doa-doa, kami merasakan kehadirannya kuat. Bahkan justru mengerjakan banyak perkara yang luar biasa. Di tengah-tengah semua keterbatasan manusia, saya merasakan bagaimana Roh Kudus justru bekerja dengan dahsyat di hari-hari ini. Dikatakan di sini Roh Kudus itu enggak sembunyikan diri lagi. Dia tampil. Nah, apakah selama ini Roh Kudus menyembunyikan diri? Enggak. Tapi banyak kita yang tidak pernah menjadikan Roh Kudus itu adalah pribadi. Kita cuma menjadikan Roh Kudus hanya sekali-sekali kalau kita butuh, kita akan benar-benar mencari dia dan minta pertolongan dia. Padahal dia adalah sahabat kita. Dia adalah Roh Tuhan sendiri. Dia adalah sahabat kita dikatakan. Tapi banyak kita, gerejanya bahkan, itu mengkotakkan. Sepertinya menyembunyikan Roh Kudus satu tempat. Dan kalau kita butuh, kita akan keluarkan dari kotak itu. Nah, saya mau katakan, di hari-hari ini, ketika semakin banyak orang mencari dia, menaikkan pujian penyembahan, berseru-seru, saya yakin Roh Kudus itu hadir kuat. Ya, kami mengalami, bahkan ketika kami mendoakan orang di online, di satu tempat yang jauh, Tuhan bekerja, melaut orang itu, dan bahkan Tuhan menuntun kami. Ada orang yang di hari terakhirnya memang sudah waktunya dipanggil Tuhan, dan mengalami sakit. Tuhan tuntun kami segera baptis, segera dia dilepaskan dari semua ikatan, dan Tuhan tuntun kami. Orang itu dibaptis di dalam doa-doa online, dan di situ terjadi yang namanya kelepasan. Dan dalam berapa hari kemudian, orang itu dipanggil Tuhan. Kami mengalami yang namanya tuntunan Roh Kudus di hari-hari ini. Dikatakan Roh Kudus tidak akan pengajar kita, gak akan sembunyikan diri lagi. Dan matamu akan terus melihat dia. Nah, ini bukan mata jasmani. Banyak orang hidupnya itu di dalam penglihatan mata, lihat fakta. Fakta yang kita lihat hari ini sangat mengerikan. Bahkan fakta di dalam dunia ini, di dalam situasi itu berubah-ubah. Setiap hari itu bisa berubah. Kita semua berdoa dan meminta, Tuhan bulan 6, bulan 7 kita pulih ya, kita pengen ada ibadah. Tapi ternyata faktanya kan gak bisa. Seakan-akan banyak orang bahkan tidak bisa prediksi situasinya di depan ini gimana. Tapi saya mau katakan, pribadi Roh Kudus itu gak terlihat. Tapi bukan berarti dia tidak ada. Mata kita akan melihat dia. Maksudnya melihat apa? Melihat pekerjaannya. Tanpa kita tahu, kita bisa melihat kehadiran Roh Kudus tengah-tengah kita. Ini mata iman, mata roh kita. Ya, nah saya mau katakan yang tidak terlihat bukan berarti nggak ada loh. Hari ini Anda dengar nggak ada suara keyboard? Ada yang main, nggak gentayangan, tapi ada yang main kan? Ada keyboardnya.
Tapi bukan berarti nggak ada kan. Anda nggak bisa lihat. Nah demikian juga dengan Roh Kudus, hadirat Tuhan hari ini. Kita nggak bisa lihat. Tapi dia hadir loh. Buktinya nanti ada orang disembuhkan. Nanti ada orang dilepaskan di dalam waktu kita terima kesaksian-kesaksian. Itulah cara kerja Roh Kudus. Mata iman kita harus bisa melihat pekerjaan Roh Kudus. Kalau tidak, kita akan menjadi orang yang sangat mudah putus asa. Sangat mudah desperate untuk segala perkara-perkara di dunia ini. Nah saya mau katakan, yang di dunia ini hanya sementara. Hanya sementara. Yang tujuan kita adalah yang hal kerajaan surga. Ya, nah yang kedua, dia bukan cuma mata kita melihat dia, tapi telinga kita akan mendengar perkataannya dari belakang. Inilah jalan, berjalan mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Bukan cuma mata penglihatan roh kita dibuka, tapi telinga pendengaran kita akan dibuka. Hari-hari ini kita nggak bisa dengarkan apa kata dunia, wis. Kita akan jadi lemah. Tapi setiap hari, entah Anda bekerja, entah Anda pelayanan, entah apapun. Yang saya mau katakan waktu kami doakan orang di online, tiba-tiba Tuhan tuh Roh Kudus kayak ngomong, urapi dia, kuduskan dia, dan langsung baptis karena waktunya nggak lama. Tapi kita nggak ngomong sama keluarganya bahwa waktunya nggak lama. Tapi ketaatan itu membawa kita bisa melayani jemaat dan jadi berkat. Waktu itu nggak ada bilang suara yang audible sih. Tapi Roh Kudus itu menuntun di dalam manusia batinia. Kenapa? Nanti saya akan jelaskan bagaimana kita dituntun oleh Roh Kudus. Jadi dia benar-benar memberikan tuntunan, entah kau menganan atau mengiri. Anda butuh. Kita semua butuh hari-hari ini di dalam pekerjaan khususnya. Saya merasa ada banyak orang burn out, banyak orang stagnasi. Mau gimana ya? Mau jalan apa mau mundur atau mau berhenti? Ya saya mau katakan kalau ada waktunya berhenti sesaat ya cari Tuhan. Untuk dia mengarahkan Tuhan, kami mau maju ke kanan atau ke kiri. Ya, jadi kalau kita percaya dia bisa tuntun kita, waktu kita berjalan ke satu arah di mana Roh Kudus tuntun, maka di sana langkah kemenangan buat kita orang percaya. Amin. Tapi ketika Anda nggak dituntun Roh Kudus, kita akan alami masa-masa di mana kita berjalan tapi melelahkan. Mungkin kita nggak tahu apa ini kok, nggak tahu ya, kita nggak tahu. Pokoknya kita bertindak. Ya, kalau Anda sebagai orang percaya, saya yakin Anda akan mengandalkan Roh Kudus. Nah, saya mau ngomong bagaimana caranya kita bisa hidup dalam penglihatan mata terbuka dan telinga mendengar suara Roh Kudus. Yang pertama tentunya saya mau ngomong kita adalah kita welcome Holy Spirit. Roh Kudus itu kan pribadi saya ngomong. Kata welcome Holy Spirit itu honor Holy Spirit. Kita menghormati kehadiran Roh Kudus. Nah, tahukah bahwa kita ini bait Allah. Roh Kudus itu tinggal dalam kita. 1 Korintus 3:16. Dia enggak bilang dia pengen mencari tempat kediaman. Dan kitalah dia ingin sekali tinggal bersama dengan kita. Tapi coba Anda datang satu rumah. Contoh sore ini kami datang ke tempat di mana kami syuting. Kalau yang punya rumah tidak welcome kami, mungkin kita akan merasa nggak nyaman. Iya nggak? Nah Roh Kudus itu pribadi. Dia merasa kadang-kadang dia tidak akan memaksa untuk ada dalam hidup kita. Untuk pengen dekat dengan kita. Kalau kita tidak menginginkan, nggak bisa. Jadi kalau kita mau menjadi orang-orang yang menang di hari-hari ini, Anda mesti datang dan menjadi sahabat Roh Kudus. Belajarlah bergaul dengan Roh Kudus. Kata welcome, kata honor Roh Kudus itu adalah bergaul dengan Roh Kudus. Kita mesti luangkan waktu dengan sengaja untuk mengaktifkan Roh Kudus dalam kita. Ya Anda bisa satu rumah dengan orang gak pernah ajak ngomong, bisa sih. Bisa gak? Bisa. Ya suami istri kalau lagi marahan mungkin. Atau ya banyak orang gitu diam. Tapi mesti makan Roh Kudus itu adalah pribadi yang dia gentle. Dia gak pernah memaksa untuk datang ke hidup kita atau dia maksa kita untuk bersekutu dengan dia. Tapi dia menantikan kita. Ya kan Wahyu 3:20 berkata, lihat aku berdiri di depan pintu. Aku mengetuk di depan pintu. Barang siapa yang mendengarkan dan membuka, aku akan masuk dan makan sidangan dengan dia. Tuhan itu mengetuk. Roh Allah itu Allah yang gentle. Dia akan mengetuk kita. Dia pengen datang ke hidup kita. Tapi kalau kita gak pernah honor dia, kita mengabaikan dia, kita mencuekin dia, maka Anda akan merasa kering. Anda akan merasakan, kok kayaknya aku jauh ya dari Tuhan. Bukan, Tuhan gak pernah jauh dari kita. Tapi kita yang menjauh dari Tuhan. Kita yang gak pernah mengajak dia bersekutu. Itu pertama. Yang kedua, kalau kita ingin mengalami yang namanya dibukakan mata rohaninya, selain kita bergaul dengan dia, ya kita mesti melibatkan dia dalam segala hal. Ya, saya mau katakan di dalam
di dalam satu cerita, Yesus itu pada waktu di muka bumi, dia berkeliling ke setiap kota, ke setiap tempat, itu selalu ada mujizat terjadi. Nggak pernah loh Yesus gagal. Hanya di satu tempat namanya Nazaret. Anda baca di Markus 4 ya. Di Markus 4 dikatakan Yesus sampai di kota itu tempat kelahiran Yesus. Dan waktu dia berkhotbah seperti biasanya, itu mereka banyak, wah hebat ya khotbahnya dan sebagainya. Tiba-tiba mereka sadar, loh ini kan Yesus. Ini kan anaknya Yusuf, bla bla bla, anak tukang kayu. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Nah, saya mau katakan saudara, kalau kita pengen mengalami keterlibatan Yesus, Roh Tuhan, Roh Kudus, Roh Yesus itu dalam kehidupan kita. Saudara, andalkan dia dalam setiap aspek hidup kita. Jangan kita berkata gini, Roh Kudus itu hanya buat pendeta-pendeta. Dia mah gak ngerti manajemen pekerjaan, siapa bilang. Saya pernah ketika mendoakan satu orang, dia bilang, Cien itu gak ngerti tentang perusahaan. Jadi saya bilang, bukan saya mendoakan. Saya mendoakan Roh Kudus itu barengi saya mendoakan. Jadi bukan tentang kami, saya bilang gitu. Dan itu ketidakmengertian. Nah, saya mau katakan Roh Kudus, dia yang menguasai alam semesta. Dia tahu segala sesuatu. Dia bukan cuma anak tukang kayu, dia pembuat mujizat. Kalau Anda berkata dia hanya sebagian, lalu Anda tidak pernah melibatkan dia dalam semua perkara, ya Anda kan dibatasi. Jadi banyak orang itu hanya mengandalkan dia di saat butuh mungkin. Dan kalau saya enggak, setiap aspek dalam hidup saya, apapun yang saya butuhkan, saya akan ajak dia yang berkata, Roh Kudus ini gimana? Roh Kudus gimana? Ini masalahnya ya apa? Saya akan angkat di hadapan Tuhan dan berbahasa roh untuk mengangkat masalah saya. Nanti tiba-tiba dia akan memberikan arahan. Dia akan memberikan pembukaan jalan kepada saya. Nah, saya mau katakan tadi, pertama kita harus honor dia, yang kedua melibatkan dia dalam setiap aspek. Kalau di dalam cerita di Nazaret, mereka hanya menganggap Yesus anak tukang kayu. Ini bisanya cuma buat mebel lah. Bagaimana mungkin dia bisa menyembuhkan orang sakit? Ya, hanya di situlah mereka di sana. Mujizat Tuhan. Tuhan itu nggak bisa menggerakkan kuasanya. Bukan berarti dia nggak penuh kuasa loh. Di sebelumnya dia adalah Allah yang melakukan kuasa, tapi karena ketidakpercayaan dari orang itu, maka mujizat tidak terjadi. Masihkah Anda percaya hari ini bahwa Roh Kudus itu hadir? Ketika dia hadir, maka ada kesembuhan, ada kelepasan terjadi. Libatkan dia. Roh Allah itu hidup. Libatkan dia dalam setiap hal, setiap aspek di mana kita sedang ingin dia benar-benar ingin dia lakukan buat kita. Amin. Amin Bapak Ibu ya. Dan yang terakhir saya mau katakan, saudara, bukan cuma kita honor dia, bukan cuma kita libatkan dia, tapi bergeraklah sesuai di mana musim, di mana dia bergerak hari ini. Ya, saya mau katakan Roh Kudus itu roh percepatan. Kalau kita nggak bisa mengikuti musim, kita akan tertinggal. Kita akan benar-benar mengalami penundaan. Nah, dia akan bergerak di setiap musim dengan cara Roh Kudus sendiri. Nah, belajarlah untuk mengikuti di mana Roh Kudus bergerak. Amin. Jadi bagaimana Anda bisa mengikuti semua pimpinan Roh Tuhan? Galatia 5:16 berkata, kalau engkau ikuti pimpinan Roh, maka daging itu nggak bisa. Kamu mau hidup dalam pimpinan siapa? Kalau ketika mau hidup dalam pimpinan Roh, maka daging itu nggak bisa ikut-ikut. Jadi banyak orang itu mereka bingung. Kadang-kadang mereka mengikuti pimpinan daging lebih kuat, sehingga roh nggak akan ambil kendali dalam hidupnya. Nah, bagaimana caranya mematikan keinginan daging? Yaitu setiap kali Anda datang berdoa, berbahasa roh, Anda menyembah Tuhan. Sebenarnya itu sedang kita mematikan daging kita. Dan kita berkata, Tuhan hanya Engkau yang hidup. Engkau semakin besar dan kami semakin kecil. Amin. Dia akan bertindak menguasai hidup kita. Roh akan semakin Anda berdoa, semakin Anda menyembah, kedalaman rohnya. Waktu Anda berpuasa, bahkan ambil waktu untuk berpuasa. Ketika Anda punya pergumulan yang cukup berat, Anda ambil puasa, itu juga menekan ketidakpercayaan Anda. Ketika Anda mulai khawatir, Anda mulai berpuasa, maka itu sedang menekan semua rasa ketidakpercayaan Anda. Maka iman akan bangkit. Manusia roh Anda akan bangkit. Dan disitulah Anda akan sensitif dengan suara roh. Disitulah langkah-langkah kemenangan akan diberikan kepada kita. Amin. Ya, itu aja yang saya bisa bagikan. Mari kita datang kepada Tuhan. Yuk. Thank you. Roh Kudus hadirlah. Kerjakan. Kami mau honor. Kami mau welcome Engkau. Roh Kudus, kami mau bersekutu dengan Engkau.
Rohmu yang Thank you. hidup penuhiku, mengalir dalamku. Amin. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Ambil alih ya Roh Kudus. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Kami buka hati kami Tuhan, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar. Mari undang dia hadir. Menyembah. Lagi undang dia hadir. Ku buka hati untuk jamahanmu, Semakin banyak orang berserah rindu kepada dia, dia akan hadir dengan kuat. Kona di ramaya hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidup di altarmu, menyembahmu di altarmu, di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu. Sembah dia. Ramaya siakana ramo. Yang penuh Roh Kudus, penuhlah dengan Roh Kudus. Amin. Kina ramaya siakana ramo. Yang sudah penuh, mari datang dan minta dipenuhi kembali sore ini. Kami haus Tuhan. Kona ramaya siakana ramana ramamana 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 ramaya si. Kona ramaya siakana ramana ramamana ramamana ramaya si. Kona ramana ramamana 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 ramaya siakana ramamana ramaya si. Kona ramana ramamana 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 ramaya siakana ramaya siakana ramaya siakana ramaya si. Terimalah Roh Kudus. Terima lawatan Tuhan sore ini. Biar Engkau membuka ya Tuhan mata penglihatan kami. Engkau membuka telinga pendengaran kami sore ini. Biar Engkau menuntun kami ya sore ini ya Tuhan. Entah kami menganan ke kiri, tapi biar kami mendengarkan arahan-Mu. Biar kami dibukakan mata rohani kami, untuk kami bisa melihat perkara-perkara rohani, perkara surgawi yang Kau janjikan kepada kami. Kana ramaya syakana rama marara hina ramana marara mama mararamu hina Dengarkan, ada orang-orang yang sudah mulai kompromi. Jangan kompromi. Tetap percaya di musim ini kita tetap berjalan dalam kebenaran Tuhan. Dia Tuhan akan membela kita. Jangan kompromi. Jangan kompromi ya. Ada satu bapak yang kau mulai ingin kompromi. Anda sudah benar-benar sukar untuk bergerak. Mungkin itu tentang keuangan karena pekerjaan Anda nggak menentu hari ini. Saya mau katakan, Bapak percaya Tuhan. Teguhkan, kuatkan hatimu. Hari ini engkau nggak bisa melihat perkara-perkara Tuhan. Tapi saya berdoa, Tuhan buka mata penglihatanmu. Mata rohanimu, mata imannya dibuka.
supaya kau bisa melihat bagaimana pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus akan dikerjakan dalam hidupmu. Dia akan memulihkan keadaanmu. Dia akan memulihkan keadaan Sion. Dia akan menyembuhkan semua keuanganmu. Semua pekerjaanmu dia akan pulihkan. Dan dia akan menuntun kau ke jalan yang benar sore ini. Di dalam nama Yesus, berhenti untuk memikirkan, untuk kompromi dengan hal yang sudah kau rancangkan mungkin. Di dalam nama Yesus, aku minta kesembuhan mengalir dalam nama Yesus. Makasih ya Tuhan. Makasih ya Tuhan. Kami bersatu hati saat ini Tuhan. Ya. Untuk saudari Reta Tuhan yang mengalami sakit autoimun di bagian kulitnya Tuhan. Kita sepakat. Mari kita arahkan tangan bersama-sama. Ada 4 Kami orang yakin yang dan hari ini percaya. dalam autoimun. Kita minta sepakat Yes. di dalam roh hadirat Tuhan. Yuk semua berbahasa roh. Yes, angkat nama-nama. Tuhan sembuhkan. Roh Kudus bergerak di setiap rumah-rumah sakit. Bergeraklah Roh Kudus. Kona ramaya syakana ramaya syakana ramaya si. Oh naramaya syakama horabaya syakamo. Hina ramaya syakana ramaya syakana ramaya. Hona ramaya syakana ramaya syakana ramaya si kina ramaya si. Kona ramaya syakana ramaya si kina ramaya si. Silakan izin berdoa. Kami percaya Tuhan sakit autoimun Tuhan disembuhkan Tuhan. Ya. Sore hari ini seberapa banyak Tuhan orang-orang yang mengalami sakit Ya. ini Tuhan. Kami percaya sore ini juga Ya, Tuhan. angkat Reta Kau di hadapan. angkat Tuhan Yes. sakit autoimun Dalam dari nama tubuh Yesus. mereka. Kami percaya lenyap sampai ke akar-akarnya. Dalam ya nama Tuhan. Yesus. Kami yakin Kau gantikan dengan kesembuhan. Kesembuhan di dalam nama Yes. Yesus Tuhan. Kesembuhan di dalam nama Yesus. Bahkan termasuk Tuhan kalau ada orang-orang yang mengalami menderita sakit lupus yang sudah bertahun-tahun. Kami tahu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Kami yakin dan percaya ada tanda-tanda mujizat yang akan Tuhan nyatakan. Kesembuhan itu akan mulai terlihat Tuhan dengan nyata saat Amin. ini. Di dalam nama Yesus. Berdoa buat Reta Tuhan di rumah sakit yang sedang mengalami autoimun, luka di tubuhnya penuh ya Tuhan. Kami minta di dalam kesakitannya, dalam penderitanya Tuhan, kami percaya Roh Kudus hadir, menjamah dia, memberikan dia penghiburan, bahkan menolong dia mengangkat setiap rasa sakitnya. Sore ini dia gak akan alami lagi rasa sakit dan Kau mulai menyembuhkan, membalut setiap luka-luka di tubuhnya. Aku perkatakan kering ya Tuhan setiap luka di tubuhnya, dan aku minta sembuhkan, segera dia dikuatkan, imunnya jadi kuat di dalam nama Yesus. Semua kelemahan dalam tubuhnya aku minta hari ini sembuhkan di dalam nama Yesus. Jamah dia dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk mama dari saudari Inge yang mengalami riwayat sakit autoimun Tuhan. Dan kami berdoa kalau itu mulai berdampak di matanya Tuhan. Yes. Kami minta Tuhan saat ini mujizat kesembuhan terjadi Amen. di dalam nama Yesus. Buat mama dari Diana Tuhan. Dimanapun Tuhan Ya, jamah. mama dari Diana berada. Terima kesembuhan. Kesembuhan terjadi. Kesembuhan terjadi. Yes, terjadi. Di dalam nama Yesus kami perkatakan saat ini juga Tuhan. Kami akan mendengar Tuhan kabar kesaksian kemenangan Tuhan. Bahwa seketika ini juga Tuhan Engkau menyembuhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Berdoa buat Fania dengan sama ya Tuhan mengalami autoimun yang menyerang sampai ginjal. Tuhan kami percaya di dalam Engkau gak ada hal yang sulit. Kami minta hari ini Engkau memberikan kekuatan untuk dia tetap bukan cuma bertahan tapi belajar untuk benar-benar bertindak. Punya keyakinan untuk menerima Engkau sebagai juru selamat. Dan bukan cuma juru tapi juga sebagai Allah yang menyembuhkan dia. Yehova Rafa, sembuhkan ya Tuhan. Sembuhkan dari autoimun ini dan biarkan mereka mengalami yang namanya melihat bagaimana Tuhan bekerja sehingga satu keluarga akan menerima Engkau sebagai juru selamat yang hidup. Jadilah sembuh Fania. Tuhan menyembuhkan Engkau hari ini. Amin. Di dalam nama Yesus Kau memperbaiki janjalnya di baik. Dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk saudari Dian Sri Tuhan yang mengalami sakit di asam lambungnya yang kronis selama 1 bulan ini. Mari letakkan tangan Anda di bagian yang Ya, sakit dalam nama Tuhan. Kami Yesus. bersepakat dengan saudari Dian Sri. Kami yakin Tuhan bahwa kesembuhan terjadi saat ini di bagian Jamah. asam lambungnya yang kronis. Dalam Kami nama percaya tidak ada lagi Tuhan sakit itu Tuhan di tubuhnya. Dia akan kembali beraktivitas dengan normal ya Tuhan. Di Yes. dalam nama Yesus bahkan dia akan menjadi saksi Kristus lewat mujizat yang Tuhan sediakan di dalam hidupnya. Amin. Terima kasih Tuhan. Lanjut ya. Kami yakin dan percaya saat ini Kau juga menyembuhkan saudari Nelsi Tuhan. Di bagian leher yang mengalami benjolan dan sesak nafas Tuhan. Amin. Kami pertama-tama minta mujizat bagi saudari Nelsi. Mari letakkan tangan di bagian leher. Kami yakin kalau beberapa Dalam waktu nama lalu Yesus. Tuhan
ada dari antara jemaat yang kau sembuhkan Tuhan. Ya. Orang itu pun terkejut Tuhan dan dia mencari benjolan di sekeliling lehernya yang sudah tidak ada lagi. Kami percaya itu juga akan dialami oleh saudari Nelsi, di mana benjolan di bagian leher itu akan lenyap di dalam nama Yesus Tuhan. Sembuhkan juga dari sakit sesak nafasnya ya Tuhan, di dalam nama Yesus ya Tuhan. Berdoa buat Liliana Tuhan sore ini. Berdoa buat papanya yang sedang menderita sakit kanker di Ya, otaknya Tuhan. Ada 2 benjolan. Kami berkata di dalam nama, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa di surga, kami cabut sampai ke akar-akarnya dalam nama Yesus. Aku cabut ya Tuhan, dan aku minta bukan cuma benjolan itu mengering, tapi juga hilang karena Engkau sudah melakukan dengan cara ajaib. Terimalah kesembuhan di dalam nama Yesus. Kaulah Tuhan penyembuhku. Angkat tanganmu. Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman. Kau berfirman dan sembuhkanku. Amin. Kaulah Tuhan penyembuhku. Sekali lagi. Kaulah Tuhan pemulihku. Pemulihku. Kau pulihkan hidupku. Kau berfirman. Kau berfirman dan sembuhkanku. Amin. Kaulah Tuhan penyembuhku. Sekali lagi. Kaulah Tuhan pemulihku. Pemulihku. Kau pulihkan hidupku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kami bersatu hati buat saudari Jolanda. Kami dukung Tuhan saudari Jolanda di mana besok akan mengalami kemoterapi Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah Immanuel yang menyertai proses kemoterapi sehingga semua boleh berjalan dengan lancar. Tuhan urapi setiap dokter, setiap obat-obatan juga yang masuk ke tubuhnya. Kami percaya itu juga menjadi sarana Tuhan untuk menyembuhkan. Dan kami percaya ada kesembuhan yang terjadi atas saudari Jolanda. Amen. Di dalam nama Yesus sehingga dia bisa menyelesaikan proses kemoterapi. Dan dia akan bersaksi bahwa Tuhan itu penyembuh di dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan. Lanjut Jen. Kami berdoa untuk saudari Surya Tuhan yang berdoa untuk anaknya Tuhan yang mengalami sesak nafas di pagi hari, bahkan mengalami alergi, asma. Kami berdoa ya Tuhan, bahkan mata yang min 4 Tuhan, apapun sakit penyakit yang diderita oleh anaknya, kami yakin dan percaya bahwa Engkau Allah yang penuh kasih, Engkau Allah yang mengasihi anak ini Tuhan. Bahkan kami tahu Engkau terlebih rindu menyembuhkan anak ini Tuhan. Kami mengarahkan tangan, menumpangkan tangan ke anak ini. Kami percaya sejak sore ini kami berdoa, kesembuhan terjadi buat anak ini di dalam nama Yesus. Saya tidak tahu nama Anda, tapi Engkau dikasih oleh Yesus. Ada masa depan yang indah dan penuh harapan yang Tuhan sediakan bagi masa depanmu. Jangan takut, jangan menyerah. Tuhan bersamamu, Dia penciptamu, Dia Bapamu yang baik. Di dalam nama Yesus Tuhan. Berdoa buat Novia Airin Tuhan, berdoa buat neneknya yang mengalami pembengkakan di bagian perut, kaki dan tangan. Tuhan, Kau mengasihi Tuhan sampai masa tua. Nenek ini Engkau yang akan menggendong dia, bahkan di saat dia sedang dalam kelemahan. Tuhan, jamah beri kesembuhan hari ini di dalam setiap tubuhnya yang kalau apapun yang membekat kami minta, biar Engkau memberikan ya Tuhan kelancaran di dalam bagian-bagian darahnya. Sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk saudara Roli Tuhan, yang berdoa untuk suaminya yang habis Tuhan masa kontraknya, supaya dia boleh mendapatkan pekerjaan yang baru. Kami berdoa minta ladang pekerjaan yang baru dibukakan Tuhan, sesuatu yang beliau tidak pernah pikirkan bahkan. Tetapi kami tahu seperti firman-Mu tadi bahwa akan ada tuntunan Tuhan di depan ini, dan kami percaya ada mujizat pekerjaan yang Tuhan berikan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa untuk saudari Feby juga Tuhan, yang berdoa untuk pergumulan Tuhan pembayaran uang kuliah untuk ketiga anaknya. Kami yakin bahwa Engkau Allah penyedia bagi hidup kami. Tuhan, firman-Mu bahkan berkata bahwa anak cucu kami tidak akan pernah meminta-minta. Di dalam nama Yesus
Kami percaya ada berkat Bapa yang menyertai kami sampai dengan Yes. anak cucu keturunan. Berkati Tuhan Amin. Saudari Feby di dalam nama Yesus Tuhan. 3 menit terakhir ini Terima mari kasih, kita Tuhan. angkat tangan kita, semua permohonan doa. Masukkan satu persatu, kita akan angkat nama-nama orang itu. Amin. Yuk. Shikinarana matakara, 2, 3. Konaramaya Syakanaramayasi. Konaramaya Syakanaramararama. Semua permohonan doa yang masuk satu persatu. Kami terbatas tapi Engkau Tuhan yang menilai, menilik setiap nama. Robert, Amin. angkat di hadapan-Mu apa yang jadi kelemahannya. Suara yang Tuhan Henry ya Tuhan, angkat ya Tuhan, angkat. Angkat setiap nama Bennett ya Tuhan, dalam nama Yesus. Jama, beri pemulihan. Nyoto Timothy, kami angkat di hadapan-Mu dalam nama Yesus. Terima kesembuhan. Baby Hosea, dalam terima kelepasan, terima pembukaan jalan. Ya dalam nama Yesus. Jama dalam lawat kami. Inaramaya Syakanaramaya Syakanaramaya. Satu persatu Engkau tolong Tuhan. Yes, jama namanya Syakanaramaya. Konaramaya Syakanaramaya. Kami berdoa sore ini juga ya Tuhan. Setiap orang yang menderita COVID, mari angkat tangan kita dimanapun mereka berada, yang sedang mereka alami isolasi mandiri atau di rumah-rumah sakit. Mari kita berbahasa roh. Amin. Angkat jiwa-jiwa yang sedang menderita COVID-19 hari ini. Komaya Syakamaya-si. Koramaya Syakanaramaya-si. Kau mengatasi setiap sakit penyakit. Namamu lebih besar, lebih berkuasa ya Tuhan. Kami minta lawat setiap orang yang menderita COVID-19, yang ada sedang di rumah-rumah sakit, yang mereka sedang isolasi mandiri. Tuhan, percepat kuasa kesembuhan. Mengalirlah kuasa kesembuhan. Aku minta kuasa mengalir dan jama mereka. Sembuhkan mereka dengan bersegera ya Bapa, di dalam nama Yesus. Engkau memberkati, Engkau mengurapi semua tim medis, para medis yang bergerak hari-hari di rumah sakit. Kami minta Engkau memberkati, memberikan penjagaan, perlindungan yang sempurna ya Tuhan. Aku mintakan perlindungan, Engkaulah APD yang kuat atas hidup setiap dokter, setiap perawat, setiap orang menangani, yang sedang melayani jiwa-jiwa yang sedang mengalami COVID. Kami minta penyertaan-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa kami ya Tuhan. Bahkan sampai pemerintah daerah di setiap kota, di setiap pulau di Indonesia. Makasih. Supaya Tuhan memberikan hikmat untuk Terus menanggulangi bekerja. Tuhan pandemi COVID-19 Pimpin, ini. Di dalam nama Yesus kami percaya ada kesatuan hati di antara pemerintah ya Tuhan. Kami percaya Tuhan ada hikmat Allah yang turun di dalam nama Yesus, sehingga bangsa kami bisa segera pulih dari COVID-19 ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa sekali lagi, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas Indonesia Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Kami memuji kebesaran-Mu. Amin Tuhan. Katakan sungguh besar, sungguh besar. Kau Allahku. Kami memuji kebesaran Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Sungguh besar. Kau Allahku. Sekali lagi katakan,
mau declare Tuhan, di akhir daripada doa ini kami minta sungguh-sungguh Engkau memperlihatkan kebesaran-Mu atas bumi ini ya Tuhan. Kami declare Engkau lebih besar dari setiap pergumulan, tantangan kehidupan kami. Lebih besar dari semua situasi yang hari sedang terjadi di kota kami. Lebih besar dari semua ketakutan, lebih besar dari semua sakit, penyakit, dan wabah. Apapun ya Tuhan, Engkau lebih besar mengatasi segala sesuatu. Kami mau dedikasikan hidup kami, kota kami, gereja kami bahkan ke dalam kedaulatan-Mu. Tuhan, terima kasih Kau materaikan setiap doa kami. Bagi yang sudah masukkan ke dalam prayer request ini, kami percaya setiap orang hari ini tidak pulang dengan tangan hampa atau hati yang hampa, tapi setiap kami sudah terima jawaban doa. Bukan cuma itu, kami mengalami kehadiran Roh Kudus menjadi sahabat kami. Terima kasih Bapa. Kami lepaskan berkat Bapa. Angkat tanganmu dan terimalah berkat Bapa. Berkat Allah, Putra, dan Roh Kudus. Dia akan memimpin kita, bukan cuma hari-hari, tapi sampai kesudahan zaman. Dia memimpin kita, dia akan membawa kita ke sebuah tempat, tanah perjanjian, di mana kita akan mengalami yang namanya di sana semua kemenangan, semua yang berlimpah-limpah, susu madu yang Dia sediakan bagi kita. Dan biarkan kita mengalami itu, karena kita menjadi orang yang taat dan mendengar suaranya. Terima itu di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu 2 minggu lagi. Dan kita minta kalau ada kesaksian, silakan ya Anda masukkan di dalam IG GMS Prayer atau IG GMS Surabaya Barat. Kami nantikan kesaksian yang masuk. Tuhan memberkati kita semua. God bless you.